11 produk asli Indonesia yang sudah dipakai di luar negeri. Kamu pasti tidak asing lagi dengan produk-produk yang akan kami bahas karena berbagai macam produk-produk ini biasanya kamu temukan dalam keseharian kamu. Kami sudah merangkum 11 produk asli Indonesia yang sudah mendunia. Di urutan pertama ada Polytron. Polytron merupakan sebuah perusahaan elektronik asal Indonesia, didirikan pada tanggal 16 Mei 1975 di Kudus, Jawa Tengah. Polytron merupakan salah satu anak perusahaan dari Djarum Group. Selain itu, pabrik jarum terletak di Kudus dan Sayung. Polytron adalah perusahaan yang membuat berbagai macam elektronik seperti televisi, kulkas, speaker, mesin cuci, AC, hingga ke handphone. Untuk ekspor, Polytron terdiri dari sudah mengekspor ke berbagai negara seperti Thailand, Myanmar, Bangladesh, hingga ke Arab Saudi. Di urutan kedua ada Elger. Elger merupakan salah satu brand yang menjual peralatan outdoor. Elger sendiri memulai bisnisnya pada tahun 1979. Dan pada tahun 1992 Elger mendapat penghargaan oleh pemerintah Indonesia. Banyaknya keindahan alam yang ada di Indonesia menjadi salah satu brand yang satu ini akan selalu dipakai oleh para pencinta alam. Produk yang dijual Elger ialah dari tas, karir, sepatu, sarung tangan, topi, celana, jam tangan, kaos, dan masih banyak lagi produk dari Elger ini. Untuk penjualannya sendiri, Elger sudah merambah ke berbagai negara di luar negeri seperti Filipina, Jepang, hingga ke Lebanon. Di urutan ketiga ada Polygon. Polygon merupakan salah satu brand sepeda dari Indonesia yang sudah cukup terkenal di dalam dan di luar negeri. Polygon terdiri dan berdiri pada tahun 1989 di Sidoarjo, Jawa Timur. Pilihan sepeda yang disediakan Polygon juga beragam. Ada sepeda BMX, sepeda gunung, fiksi, hingga untuk balapan. Polygon terdiri sudah diekspor ke luar negeri. Berikut ialah beberapa negara yang sudah menjual Polygon, yaitu dari negara Spanyol, Australia, Amerika, Jepang, Rusia, India, dan masih banyak lagi negara yang sudah didatangi oleh brand sepeda Indonesia ini. Di urutan ke-6 ada tolak angin. Siapa sih yang tidak tahu tolak angin? Tolak angin banyak jadi jawaban untuk segala macam penyakit di Indonesia. Tolak angin merupakan produk herbal karena terkomposisi dari adas, jahe, mint, cengkeh, dan madu. Tolak angin sendiri pertama dibuat oleh Ibu Rahmat Sulistyo. Tolak angin sendiri pertama dibuat pada tahun 1930. Kini sudah diproduksi berstandar farmasi GMP (Good Manufacturing Practices), miliki PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Untuk ekspornya sendiri dan di berbagai negara tersebut mencakup Arab Saudi, Filipina, Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan masih banyak lagi negaranya. Membuat keluarga Ibu Rahmat Sulistyo. Dan di urutan ke-7 ada La Fonte. Kalau ingin memasak spaghetti, pasti yang ada di pikiran kita ialah La Fonte. Pada tahun 1991, Bogasari mengeluarkan produk pasta yaitu La Fonte. La Fonte yang terbuat dari gandum, tepung, dan masih banyak bahan lainnya. Tidak hanya spaghetti saja yang dibuat oleh La Fonte, tetapi juga ke makaroni, fettuccine, dan lainnya. La Fonte juga sukses mengambil pasar luar negeri. La Fonte sendiri sudah merambah ke negara
Filipina, Jepang, Korea, Thailand, Malaysia, Singapura, Hong Kong, China, Vietnam, Brunei, Papua Nugini, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Nigeria, dan Zambia. Levante, spaghetti Levante, al dente. Mau yang al dente lagi. Di urutan ke-8 ada Equil. Equil pertama kali diproduksi pada tahun 1998 di Villa d'Equilibrium, Sukabumi, Indonesia. Kira-kira apa yang membuat minuman ini bisa menjadi go internasional? Air minum ini merupakan air yang diambil dari Gunung Kaki Salak dan air ini sengaja dikemas oleh gelas kaca karena untuk menjaga kesegaran dan keaslian air Gunung Salak tersebut. Untuk pasarannya sendiri, Equil lebih memilih untuk kalangan atas karena air ini harganya bisa sampai 40 kali lipat dari air mineral botolan biasa. Equil sudah masuk ke negara luar seperti negara Singapura, Australia, Hong Kong, dan berbagai negara besar negara di Eropa lainnya. Di urutan kelima ada Sostro. Sostro pada tahun 1969 muncul gagasan untuk menjual teh siap minum atau ready to drink. Dalam kemasan botol tangan, nama teh botol Sostro nama tersebut diambil dari nama teh seduh, teh cap botol, dan nama keluarga pendiri yakni Sostro Jojo. Pertama-tama teh botol Sostro kemasan botol kaca dan sampai sekarang teh botol Sostro sudah dapat ditemukan dalam kemasan botol plastik dan karton. Untuk ekspornya sendiri, teh botol Sostro sudah mencapai negara-negara berikut seperti Arab Saudi, Jepang, Korea, Australia, Singapura, Amerika Serikat, dan masih banyak lagi negara yang digandrungi oleh teh botol Sostro. Arti saudara sebenarnya. Saudara itu yang mau relain hatinya buat si dia. Di urutan ke-9 ada Bakteria. Kali ini kita akan sedikit masuk ke fashion. Bakteria merupakan tas buatan orang Indonesia, yaitu Nansigo. Tas Bakteria ini sudah menjadi tas papan atas karena sudah dipakai oleh artis dunia seperti Emma Thompson, Anggun, Zahra Phillips, hingga ke Paris Hilton. Paris Hilton pernah membawa tas ini ke New York Fashion Week. Bahan-bahan pembuat tas yang sering digunakan Bakteria antara lain batu mulia, perak, kristal, kulit ular, payet, dan swarovski. Pengerjaan yang sangat mendetail membuat tas ini mempunyai keunikan yang dapat bersaing dengan brand-brand tas yang sudah lebih dulu mendunia. Di urutan 10 ada GT Radial. Pada tahun 1971, Gajah Tunggal bekerja sama dengan perusahaan Jepang Inuiga Rubber Company. Sejak tahun 1973, perusahaan itu memproduksi ban sepeda motor. Kemudian produk Gajah Tunggal pun berkembang. GT Radial adalah salah satu produk terkenal dari perusahaan berlambang gajah ini. Untuk ekspor dari ban GT Radial sendiri sudah mencakup Asia dan Timur Tengah. Ban yang sudah diproduksi oleh GT Radial merupakan ban mobil. Untuk ekspor dari ban GT Radial sendiri sudah mencakup berbagai negara Asia dan Timur Tengah. Ban yang diproduksi oleh GT Radial merupakan ban mobil. Di urutan 11 ada Indomie. Siapa yang tak kenal Indomie dari masyarakat Indonesia? Indomie pertama kali diperkenalkan di masyarakat Indonesia pada tahun 1969.
Kala itu mie belum menjadi bahan produk di Indonesia. Indomie yang pertama dikenalkan ialah mie kaldu ayam, dan Indomie terus menambah varian rasa untuk mie instannya. Dan saat ini Indomie memiliki lebih dari 30 rasa. Indomie juga sering dijadikan konten oleh YouTuber luar negeri maupun dari dalam negeri. Dan juga Indomie menjadi penunjang ekonomi untuk para pengusaha kecil masyarakat Indonesia yang bergantung dengan mie. Untuk mie sendiri, Indomie sudah diekspor di berbagai negara. Di antaranya adalah Amerika Serikat, Arab Saudi, Hong Kong, Australia, Yordania, dan negara-negara di Eropa lainnya. Itulah produk asli Indonesia yang tanpa disadari sudah membantu keseharian kita. Yuk terus dukung produk Indonesia untuk terus berkembang hingga pasar internasional. Di masa pandemi seperti ini, untuk mendapatkan produk makanan dan minuman seperti Indomie, Sosro, La Fonte, sebaiknya dilakukan secara online untuk meminimalisir penularan virus. Sebagai pemilik toko online yang menawarkan produk asli Indonesia tersebut, sebaiknya juga menggunakan jasa pengiriman yang memiliki fitur pick up seperti yang dimiliki Anterea, dan fitur unggulan cek resi untuk konsumen dan cek ongkir untuk mendapatkan harga terbaik. Selain menghindari risiko tertular virus corona, hal ini juga lebih praktis dan menghemat waktu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya ini. Bagi teman-teman yang suka silahkan di like, bagi teman-teman yang tidak suka silahkan di dislike, dan bagi yang suka jangan lupa di subscribe, di share, komen juga tidak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time. Ya, halo semua. Kali ini gue mau cobain